Musola gimana? Saya pipis di musola, saya tidur di musola. Lah rumah saya bentuk musola, baru ia mikir. Kemudian apa alasannya? Duh, rumah saya itu bentuk musola. Kalau orang melihat rumah saya, terjadinya rumahnya Allah dititipkan oleh saya gitu. Kemudian orang melihat musola, pasti saat orang melihat musola itu hati dan pikirannya ingat Allah. Jadi saya itu mengingatkan Allah lewat musola, lewat rumah saya. Baru ia mikir, iya juga ya. Iya. Jadi apapun yang bisa mengingatkan kita pada Allah itu termasuk zikir. Makanya rumah kita bentuknya musola. Saat orang lihat musola, hati dan pikirannya ingat eling Allah. Jadi zikir itu apapun yang bisa mengingatkan kita pada Allah itu termasuk zikir. Ya Mas Tauhid betul, bikinkan rumah kita seperti ada di surga. Bikinlah senang-senang, bahagia, mulia, nyanyi-nyanyi, joget, berzikir, bersolawat, bermeditasi, baca Al-Quran. Itu jadikan seperti itu, nanti enak. Nggih, kula nggih pengen ketemu Mas, Mbak Tini matur suwun nggih gampang. Nek Allah mengendaki nanti ketemu kok Mbak Tini. Nggih, sedaya Gusti Allah, lasrahne mawon Gusti Allah. Kemarin yang di Ngawi pengen ketemu juga banyak ketemu kok yang di Ngawi. Waktu kita pulang kampung. Bahkan yang di Lumajang juga ada. Di tempat mertua saya. Mas ntar kalau pulang di Lumajang kabari. Iya. Kemudian pas saya pulang ke Lumajang, namanya orang Isatrate itu seperti saudara sendiri. Tempat saya rame terus itu. Kalau pas saya pulang di Lumajang, banyak sedulur PS1 yang datang. Ya Mas Dapa, izin tanya Kang Mas, afirmasi 369 itu apa? Wah, belum belajar niku kula. Dereng mempelajari itu 369 dereng. Tapi dereng mempelajari niku, maksudnya karepe napa niku? Nek E3 itu antara ucapan, langkah, tekad, antara kata sama hati sama langkah sama nek kula. Nek 6 itu rukun iman atau percaya. Nek 9 wali songo. Tapi itu nggak tahu saya ya. Saya baru mendengar ini Kang Mas Dava. 369 baru mendengar kata. Tiga gabungan antara 369 itu saya baru mendengar sekarang ini. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan saya sendiri yang otak-atik matok, ya 3 itu antara ucap, langkah, tekad. Antara ucapannya sama hatinya, sama langkahnya sama. Pasti terjadi sesuatu. Jalan. Kemudian 6-nya itu punya keyakinan rukun iman, 9-nya wali songo, menjaga lubang 9 dalam diri kita. Kalau semua itu dijaga, ya ketemu semuanya. Memang syaratnya itu antara omongan sama hati sama langkah sama, dan ia bisa menjaga lubang 9 dalam dirinya, belajar dibersihin dengan kekuatan keyakinan. Tapi itu bukan ya, saya nggak ngertiin itu. Karena saya dengar kata gabungan dari afirmasi 369 juga baru sekarang Kang Mas. Jadi kalau kayak gitu jawabannya banyak Kang Mas. Yaitu dari mana, sumbernya dari mana, atau pelajaran apa, saya baru dengar malam ini. Belum bisa menjawab ya Kang Mas ya, maaf. Karena nggak semua bisa saya jawab juga, nggak. Kita masih belajar jauh, masih perlu diskusi aja. Kang Mas Deng Aldi, maaf Mas mau nanya apa artinya mimpi bertemu 7 kakek. Gue keren amat. 7 kakek. 7 itu sampai tujuan. 7 itu sampai tujuan. Pitu itu pitunungan. K itu kepala. K itu kepala. Kapolsek, kepala polsek, kabak, kepala bagian. Kakek itu kakek, pakai kepala kek. Tua itu metu a. Tuh yang katakan tua itu ya metu a. Orang sudah tua. Persiapan metu nyawa, tua. Persiapan metu nyawa, tua. Orang tua, orang yang sudah bersiap-siap metu nyawa. Tapi metu nyawa bukan berarti metu nyawa yang sudah beneran. Artinya yang sudah bisa mati sajroning urip tadi. Orang yang sudah
Tua itu yang sudah bisa metu nyawa sebelum kita beneran. Artinya sudah bisa ngerogoh sumo lah. Bisa keluar dari raganya semasa hidup. Keluar set. Tadi ya termasuk mati sajroning urip tadi, maksudnya gini, set. Keluar dari raganya, meninggalkan raga, melihat raganya. Sekarang saya melihat punggung saya ini. Kayak gini loh, saat ini kita melihat punggung kita. Kita lihat punggung kita merasakan dilihat Allah, didengar Allah. Tapi dengan ini, dengan hati dan dengan ini, set, naik ke atas. Terus kemungkinan itu Kang Mas, tapi yang di jenengan menemui apa yang sekarang, karena 7K kepala tadi yang ada di atas kepala, yang ada di atas 7 yang ada di atas kepala, K kan kepala, itu harus bisa tua, bisa, jangan seperti kita anak kecil, maksudnya gitu, harus dewasa. 7 yang di atas kepala, lisan kita ngomongan yang dewasa, ngomongannya orang tua gitu. Lisannya ngomong orang tua, hidungnya ngomong orang tua, penglihatannya orang tua, pendengarannya orang tua. Jadi bisa menerima ilmunya orang tua. Nanti ia akan sampai tujuan. Orang kok di atas kepalanya sudah dewasa, nah, gitu maksudnya. Semuanya dewasa. Dia sudah sampai tujuan. Karena tujuannya orang hidup itu ya tua, dewasa. Dewasa cara berpikir, dewasa cara bicara, dewasa penglihatan, pendengaran, penciuman. Itu kurang lebih seperti itu Kang Mas. Jadi untuk perilaku, mimpi itu untuk perilaku. Kurang lebih seperti itu. Siapa yang bisa di atas kepalanya itu tua atau dewasa, 7 di atas kepala itu tua, dewasa, ia akan sampai tujuan. Nah gitu. Jangan-jangan 7, 1 aja udah bagus kok. Menjaga 1 udah top. Makanya pahlawan revolusi itu yang wafat 7 itu lambang dari siapa bisa menjaga yang 7 di atas leher kita. Namanya akan harum seperti pahlawan revolusi. Menjaga 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 penciuman, dan 1 lisan, 7. Itu namanya akan harum seperti pahlawan revolusi. Jaga 1 aja udah harum, apalagi jaga 7. Itu loh. Dikenang sepanjang masa. Makanya pahlawan revolusi itu yang bapak 7, enggak 6 atau 5 atau 8 atau 9, tapi 7. Lambang dari syariatnya, siapa melakukan di atas leher, ia namanya harum seperti pahlawan revolusi. Kalau bisa 9 tambah 2 di bawah, ia akan mengikuti ajarannya Wali Songo, atau bahkan kalau memang suci ya bisa jadi wali. Tapi kita enggak, kita jangan ngomong suci, kita ngomong belajar bersih aja udah. Nanti ketinggian kalau ngomong suci-suci, belajar bersih itu udah indah. Kurang lebih kata-kata nggak Mas Daeng Aldi. Jadi di atas kita harus dewasa, harus dijaga, menjaga 7 di atas kita seperti orang tua. Omongannya, pikirannya, dan seterusnya seperti orang tua. Ketua, nanti akan jadi ketua setelahnya, dengan isinya tua akan jadi ketua di mana-mana akan ketua. Ya, saya buktikan saya di mana-mana ketua. Dari saya kecil itu ketua OSIS, ketua APTA, Asosiasi Pengecing Tangerang, ketua PSHT, ketua madrasah. Saya buktikan. Karena orang yang jiwanya pemimpin di mana-mana dipilih akan jadi pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Kang Mas SK67, Assalamualaikum, derek ngaji Mas. Nggih Kang Mas SK67, ngaji ini ngaji diri kok Kang Mas. Membaca diri agar lebih memahami tentang dirinya sendiri masing-masing. Karena guru sejati udah ada di dalam diri kita masing-masing. Nggih Kang Mas Umin Mak, Assalamualaikum, salam kenal Kang Mas. Nggih, matur suwun, salam kenal ugi. Alhamdulillah.
Kang Mas Kiri Rizky, Kang gimana agar bisa melangkah untuk usaha biar optimis? Nah, udah jenengan udah tahu. Pikirannya optimis, lisannya optimis, jiwanya optimis, yakin, semangat, pasti maju. Usaha apapun dari satu dulu ditekuni. Memang nanti suksesnya enggak di satu tempat, enggak. Usahanya gonta-ganti. Karena saya menemukan di bordir ini, menemukan usaha di bordir. Tapi sebelumnya pertama jual pompa nggak lanjut, kedua jual bedak pon nggak lanjut, ketiga jual sepatu nggak lanjut, kemudian jual HP, bensin dan beras. Jadi itu kalau saya otak-atik matuk. Pertama waktu saya bisnis jual pompa. Makanya harus bisa melihat peluang. Di Mustika ada orang punya pompa begini di perumahan nggak dipakai, saya beli. Saya beli 15.000, saya jual 25, untung 10.000. Satu Mustika nggak ada yang punya pompa lagi sampean. Habis. Kemudian beralih ke pon, bedak. Pompa itu, ayo semangat berbisnis. Bahasa silokanya, bahasa lambangnya, bahasa filosofinya, pompa itu harus semangat terus, pompa terus semangat gitu. Kemudian habis itu bedak pon itu kenalkan dirimu, tampilkan dirimu, kenalkan dirimu pada halayak rame, karena nggak kenal nggak sayang gitu. Habis itu sepatu semua itu nggak punya modal, bang, saya nganggur. Modalnya hanya tenaga sama pikiran. Semua punya orang saya jualin caluk. Kemudian ganti, habis pon ganti sepatu. Ayo dasarnya harus kuat, dasar bisnisnya harus kuat. Setelah sepatu HP terus bensin. HP itu komunikasi, harus komunikasi. HP bensin, ben ojo isin. Yang terakhir beras, beri yang ikhlas. Nah, semua yang saya lakukan tadi itu nggak ada yang goal, nggak ada jatuh, nggak bangun-bangun. Karena salah satunya Mas Kiki Rizky, saya belum ngopenin ibu saya. Jadi bisnis saya semua jatuh dulu, itu belum ngopenin ibu saya. Setelah saya jatuh sampai 7 kali bisnis saya, ketemulah orang Cina, namanya Ko Hakim. Kalau di sini namanya Mbah Lim, itu guru saya dari Cina itu. Di sini Mbah Lim namanya. Dia ngajarin saya berbisnis. Dia tanya, Mas Poleng mesti nggak berbekti karo ibu Lah kok tahu? Lah bisnisnya nggak ada yang bangun, jatuh semua. Itu langsung nebak. Jadi bisa melihat situasi. Orang yang hidupnya sulit mesti nggak berbakti sama ibu gitu. Kemudian singkat cerita, setelah saya cuci kaki ibu, segelas saya minum, yang lain buat mandi. Kemudian saya sungguh-sungguh minta jadi pengusaha 2 minggu. Alhamdulillah saya jadi pengusaha bordir semenjak tahun 2008-an lah. Sampai sekarang masih menjadi pengusaha bordir gitu. Jadi mintanya sungguh-sungguh ke Gusti Allah, minta jadi pengusaha. Misalnya minta usaha lancar, ya Allah mohon usahanya lancar. Mintanya yang dimengerti antara pikiran dan hati sama lisan sama. Jangan sampai berdoa itu nggak tahu artinya. Berdoa itu yang tahu artinya. Jadi bahasa yang dimengerti, ya Allah saya mohon jadi pengusaha, ya Allah saya mohon order. Satu fokus doa, ya Allah saya mohon order. Kalau order udah ada, ya Allah saya mohon tagihannya masuk, ya Allah saya mohon lancar. Antara pikiran, hati dan lisan sama gitu. Nah, setelah saya cuci kaki ibu, ya usaha saya lancar kan Mas. Bahkan sampai punya karyawan 20, mesinnya 6. Awalnya itu. Jadi saya bisa memastikan usaha saya dulu itu sebelum saya berbakti sama ibu, itu nggak ada yang bangkit, jatuh semua. Setelah saya ngopenin ibu saya, alhamdulillah usaha berkembang. Jadi tadi itu rumusnya ibu ya Mas Aldi, rumusnya ibu tadi yang ingin usahanya lancar, berbakti sama ibu, nyenengi ibu, melayani ibu, yang dipegang ibunya. Kalau ibunya masih sugeng, senengin ibunya.
Bisa diciriin. Kalau kita berani ngasih ibu 1 juta, nanti gak lama dapat order 10 juta itu. Bener itu kisah nyata. Gak percaya tanya istri saya. Kalau kita berani ngasih ibu 1 juta, gak lama dapat order 10 juta. Ngasih ibu 2 juta, ya gak lama dapat order 20 juta. Tapi jangan berharap. Kayak orang makan, buang gitu aja. Jangan dititeni doang, ya. Tapi gak usah berharap. Nanti kalau berharap tuh kecewa, malah nggak jadi. Kadang-kadang yang kita inginkan nggak jadi, tapi yang kita biarkan terjadi. Karena Allah itu permainannya ikhlas. Kurang lebih seperti itu. Itu tadi ya kurang lebih Kang Mas. Terus malamnya berdoa Kang Mas. Malamnya berdoa. Pageri dirinya, pageri anak istrinya, pageri usahanya, pageri rumahnya. Setelah itu, setelah dipageri, narik duit Kang Mas. Usahanya ditarik rezekinya. Ini ya nggak apa-apa narik rezeki. Jadi kalau saya modelnya memang aneh, tapi tak buktikan gitu. Misalnya ini nuwun sewu ya. Ini nuwun sewu, ya Allah maaf ya Allah, maaf seluruh alam. Jadi ya misalnya berdoa ya Allah, pageri diri saya, anak istri saya, rumah saya, usaha saya aman dan nyaman. Allahu Akbar. Diyakini dipageri Allah itu. Kita ngomong kayak gitu tadi dipageri. Ya Allah, pageri diri saya, anak istri saya, rumah saya, usaha saya aman dan nyaman ya Allah. Allahu Akbar. Bayangin dipageri Allah. Nah, setelah itu yang kedua, narik rezeki. Ini unik. Karena ya patokannya orang Jawa. Jadi kalau bisa jam 12 malam keluar rumah setiap hari, mandang ke langit. Setiap hari jam 12 malam itu keluar, mandang ke langit. Kemudian setelah mandang ke atas itu rezekinya ditarik. Ya Allah, hadirkan dari manapun rezeki ke tempat rumah saya. Keluarga sehat selamat, panjang umurnya, murah rezekinya, halal. Itu aja. Kemudian setelah itu, kalau pas lagi kerja di tempat kerjaan, permisi dulu. Permisi yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Berdoa leluhur wilayah situ, berdoa kanan kirinya didoakan gitu. Nah setelah didoakan kanan kirinya, kalau pas punya duit, kanan kirinya dibagi supaya ada doa dari kanan kirinya juga gitu. Nah kurang lebih kata ngaten nggih Kang Mas, kalau diuraikan panjang karena orang usaha itu. Saya aja sampai sedekah semut juga. Kalau saya habis makan, tulang-tulangnya atau kecil-kecil dagingnya saya sebar di depan rumah, di depan tempat usaha. Dengan maksud semut-semut ikut menikmati bekas makanan kita. Ya kalau bisa jangan bekas, tapi kan semut namanya tulang aja udah seneng. Bekasnya dikasih semut gitu. Nggih, Mbak Ria nggih lagi hujan nggih, di sini enggak hujan nggih. Kemudian banyak yang harus dilakukan itu kalau usaha pengen lancar itu ada 15 yang harus dilakukan. Kalau udah 15 paten Kang Mas. Tapi nggak usah 15 juga, dicoba aja. Satu, berbakti sama ibu. Ibunya jangan telat duit. Ibu jangan telat duit ya. Nanti kita nggak akan kurang duit. Ibunya jangan telat duit, kita nggak kurang duit. Kemudian nanti setelah itu istri berbakti suami, suami jangan mengkhianati istri. Kalau punya utang beres, jangan nyakitin orang, rajin sedekah. Jadi orang yang jujur, ikhlas, sabar, nerimo, bersyukur, komitmen, tanggung jawab. Jangan mau limo. Etika sopan santun, eling 24 jam pasrah total sama Allah. Udah itu aja. Kemudian belajar pikiran lurus, penglihatan lurus, lisan lurus, telinga lurus, hidung lurus, hati lurus, tangan lurus, kaki lurus. Itu aja dipelajarin. Kalau sudah dari sedikit dipelajarin, nanti dengan sendirinya semua akan sampai ke kita gitu Mas. Semua akan sampai. Karena apa yang kita pikir terjadi, apa yang kita ucapkan terjadi, apa yang kita pelajari nanti kita bisa. Semua itu hukumnya pasti. Ilmu nyata, ilmu logika. Siapa menanam akan memetik. Siapa takut, ketakutan. Siapa mengejar, kehilangan. Siapa pasrah, mendapatkan. Kayak gitu.
Siapa yang ingin sukses, ya sukseskan hamba Allah. Nanti kita akan disukseskan oleh Allah gitu. Oke, ada yang belum saya sapa, mohon maaf ya, saking kayaknya banyak ini ntar. Ntar. Nah, sapa dulu ya satu persatu ya. Kurang lebih kesehatan Kang Mas untuk usaha ya, terus banyak memberi, banyak sedekah. Sedekah itu ada 3. Sedekah ilmu, ilmu kita akan manfaat. Seperti ini namanya sedekah ilmu, menyampaikan. Ilmu kita akan ngembang. Sedekah duit kita akan ngembang. Sedekah tenaga, membantu orang dengan tenaga, kita akan sehat. Kang Mas Purwanto matur suwun hadiahipun. Jadi kita buktikan sedekah 3-tiganya. Dengan tenaga pikiran kita akan sehat, dengan harta akan ngembang, dengan ilmu akan mengembang ilmunya. Kurang. Mbak Elisa makasih kembangipun matur suwun. Saya tak sapa dulu. Nggih Kang Mas SK67 matur suwun rahayu, belajar bareng-bareng nggih. Tak sapa dulu. Mbak Umi Demak matur suwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nggih Kang Mas Kiki Rizky kurang lebih kata ngaten nggih, pegang ibu karena sukses itu ada 2. Kesuksesan seseorang itu di belakangnya ada 2 ibu. Satu, ini ibu jari itu ada 2 toh. Satu ibu kandung, satunya ibunya anak-anak. Sukses itu ada 2 jari, 2 ibu. Berbakti sama ibu, sayang anak istri. Istrinya harus berbakti sama suami. Itu paten itu. Yang tidak boleh ada masalah itu. Kalau kita masalah sama ibu, usaha masalah. Suami masalah, usaha masalah. Suami istri harus sering maaf-maafan. Sama istri nggak boleh neko-neko. Bolehnya kikuk suami istri. Ulang lagi kata-kata. Jadi suami istri harus sering banyak kikuk. Suami istri harus banyak kikuk. Biar seneng terus, bahagia terus, namanya bersyukur itu. Kang Mas Hirman, malam Bang. Nggih, salam rahayu Kang Mas Hirman, matur suwun Kang Mas Hirman. Pak D Besur, leres Mas, Pak D selalu begitu. Nggih, Kang Mas Pak D Besur memang begitu. Ajaran Jawa juga begitu kan. Alhamdulillah sami-sami Kang Mas Pak D Besur bareng-bareng belajar. Nggih, matur suwun Kang Mas Pak D Besur, rahayu. Nggih, Kang Mas sekedar rahayu Kang, dipun wedar Gusti tidak jauh dari urat leher. Gusti jauh tanpa papan, cedak tanpa senggolan. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bin nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah yang menjadikan manusia dicentang. Baru berbisik Allah dah tahu, karena Allah di sini. Terus kemudian wa nahnu aqrabu ila min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat leher. Nah, pegang lehernya masing-masing. Lebih dekat di sini. Tapi enggak di sini. Di sini. Ya Allah, Kau melihatku, Kau mendengarku, Kau ngawasi aku 24 jam. Nah, kemudian jawabannya mirip. Manunggaling kawulan Gusti, sudah bersatu dengan kita Gusti Allah itu. Namun Gusti Allah itu suci, kita kotor, yang enggak menyatu. Tapi sudah di sini bersama kita Gusti Allah itu. Tuhan bersama kita. Piye carane ben mengerti? Deket enggak senggolan. Allah suci, kita kotor, ya enggak menyatu, lain zatnya. Kita kotor, Allah suci, nggak menyatu, tapi sudah satu, sudah manunggal, sudah bersama. Tuhan itu di sini. Ya Allah, Kau melihatku. Buka pikiran, buka hati. Kalau pikirannya masih ketutup dunia, nggak bisa, nggak akan merasakan hadirnya Tuhan. Kalau hatinya masih ketutup siri dengki, takabur sombong, nggak akan bisa merasakan Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar kita. Gitu. Kalau seseorang sudah menyadari, butuh kita itu hanya menyadari, karena Tuhan udah di sini, udah bersama kita. Di atas, di bawah, di kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam ada Tuhan. Enggak percaya silakan cek. Tuhan sudah duluan ada di sini. Seluruh semesta, meliputi semesta alam. Alam sudah di sini, Allah bersama alamnya. Kemudian kita ada, muncul
belakangan. Tung. Kita bersatu udah di sini. Dium. Adanya di Tuhan itu sendiri. Nanti kita nggak ada, Tuhan masih di sini, alam masih di sini. Kitanya hanya numpang di alamnya, di Tuhannya. Nah, sedangkan Tuhan meliputi seluruh alam. Tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak butuh ruang dan waktu. Tuhan tidak butuh tempat. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Tan kena kinaya ngopo. Gak bisa dikira, gak bisa dipikir, gak bisa dijangkau dengan apapun. Nah itu memang kudu dirasakne kan Mas. Tanpa bisa merasakan, yang gak akan dapat. Kalau pengen merasakan, hatinya harus dibuka dari penyakit hati. Wong kita ini karena gak nyadari aja. Kalau pas sadar kita, Tuhan melihat kita 24 jam enggak? Iya, karena Allah Maha melihat. Benar, betul. Allah ngeliatin kita. Terus Allah udah deket dengan kita ya? Iya, di sini. Saat ini, detik ini, jam ini Allah itu ngeliatin kita. Kita bersama Allah ini. Sadari itu. Ya Allah ya ini ya Allah. Tapi bukan ini, bukan diri ini, bukan. Ini Allah semua, nggak ada yang tidak ada Allah. Kalau nggak percaya kita cek, Kang Mas. Sekedar ya. Kita cek tangan kita duting, asyhadu alla ilaha illallah. Sejatinya ini dudingin Allah dan dudingin Nur Muhammad. Ya ada di sini. Ada di sini. Nggak percaya kita cek. Yang paling dekat dengan tangan kita adalah angin. Ini angin. Angin ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kemudian ada pohon. Pohon ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kemudian ada binatang, ada laut, ada gunung. Ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke kiri begitu, ke kanan begitu, ke depan begitu, ke belakang begitu. Karena ke samping sama, alam ini sama. Ke atas ada galaksi, ada rembulan, bintang, matahari. Semua ciptaan Allah. Yang terdekat adalah angkasa, angin ini, langit. Ini ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Allah bersama ciptaannya. Ke bawah bumi ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke kita ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke panjenengan ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Mana yang tidak ada Allah? Kita duting ke sini ada Allah, ke sana ada Allah, sana ada Allah, ke sini Allah, semuanya Allah, nggak ada yang tidak ada Allah. Lah kitanya yang belum menyadari. Selama ini berpikir Allah itu ada di langit. Itu secara syariat iya. Tapi jangan ngilangin syariat ya, secara syariat di langit. Tapi langit yang mana gitu. Langit itu sejatinya yang angkasa ini. Kemudian kalau secara hakikatnya ke dalam diri kita. Yang paling luar namanya badan. Di dalam badan ada hati, di dalam hati ada ruh. Di dalam ruh ada hidup, dalam hidup ada rahasia. Di dalamnya ada ilmu, ada faham. Semua makin ke dalam mentoknya ke dalam hati tadi adalah ujungnya rasa. Itu merasakan hadirnya Tuhan. Sing sapa wonge melatih rasa pangrasa, maka ia akan terasa rasa sejatine rasa. Rasa kasukman, rasa ketuhanan, rasa kang gaib, rasa sing tanpa sarira. Ujungnya rasa itu merasakan Tuhan. Di atas Tuhan nggak ada nikmat yang bisa dirasakan, di atas Tuhan nggak ada lagi. Di mentoknya rasa, ujungnya rasa itu merasakan hadirnya Tuhan. Jadi seakan-akan nanti setelah merasakan ujungnya rasa itu, seakan-akan rasa sing tanpa sarira, rasa yang nggak kayak badan lagi. Seakan-akan kita sama Allah tok, dunia nggak ada. Itu klimaksnya bermeditasi. Itu nikmat yang tiada taranya itu. Bila mana seakan-akan dunia tidak ada, adanya kita sama Allah. Enak pol itu. Tapi ini ajaran hakikat ya, bukan ajaran syariat. Nah pembuktiannya dalam diri masing-masing yang logika aja. Fala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Nah di atas zikir ingat, merasakan, gue lebih tenang lagi. Di atas merasakan, yang manunggal hadirnya Tuhan tadi, lebih indah lagi. Ciri khasnya hatinya berbunga-bunga. Hatinya berbunga, nyebutnya pikirannya berbunga-bunga. Pengen ngobrol-ngobrol Allah aja. Pengen ngobrol ngaji diri aja nih.
tenang kalau buat ngaji diri. Buat ngobrol ngaji diri tenang, hati tenang, pikiran tenang. Kalau orang sudah membuka hatinya, membuka pikirannya, getaran suaranya sama-sama satu frekuensi, pakainya ultrasonik, gelombangnya di atas 20.000 Hz, itu sama akan indah gitu. Kurang lebih kata-kata nggak Mas, sekedar harus dibuktikan lewat dirinya nggak Mas. Jadi kalau dari Jawa itu selain cedak ora singgul ati rawangan, ia melihat dari punggungnya. Lihatlah punggungmu. Tapi kalau dari Al-Qur'an dari depan, fa inama tuwalu fasama wajah Allah. Di situ engkau memandang, di situ wajah Allah. Ya Allah, kau melihatku, ya Allah, kau mendengarku. Di sini, ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku. Karena lihat kitoknya. Nah, itu semua tanpa manusianya menyadari, tanpa belajar mengenali hatinya, belajar membersihkan hatinya, belajar mengenolkan egonya, tanpa belajar proses sadar dan menyadari, proses mengenali, yang nggak akan sampai. Syaratnya harus sadar dan menyadari. Ia membuka mata hatinya nggak tertutup lagi oleh penyakit hati. Ia akan merasakan, dilihat Allah, didengar Allah. Namanya sadar menyadari. Ya karena kita nggak sadar aja bahwa Allah udah di sini kok. Coba aja logika diangen-angen gitu. Saat kita sadar gitu, iya Allah itu udah deket dari orang lain. Ya di sini, ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku. Udah manunggal, ya Allah, kau di sini, ya Allah, kau melihatku, mendengarku. Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh, kata Bimbo. Kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam diri ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Nah itu. Nah kemudian lagu yang sudah kita oret-oret. Di saat kita pusing 7 keliling. Di saat kita bingung, segeralah merenung. Di saat kita kacau, pasti akan galau. Di saat tak menentu, hanya satu yang dituju, Tuhanmu. Nah ini. Duduk diam membisu, kosongkan pikiranmu. Duduk diam membisu, kosongkan hatimu. Hanya satu di dirimu, Tuhan selalu bersamamu. Hanya satu di jiwamu, Tuhan tersenyum padamu. Nah itu yang udah kita uret-uret. Jadi mau dari manapun bisa, selama orang itu sudah sadar dan menyadari. Tanpa proses belajar bersih hati, belajar bersih pikiran, nggak akan masuk. Tanpa proses kenal dan menyadari, nggak akan masuk. Ya, yang diolah itu karena kaitannya dengan proses penyadaran diri, adanya di dalam hati. Pinter itu di pikiran, ngerti itu di hati. Ngerti itu tengare hati, adanya di hati. Sebelumnya Gusti, bagusnya ngati. Setelah itu ngerti, setelah itu pasti pas di hati. Jadi Gusti bagusnya ngati, setelah itu ngerti, setelah ngerti akan pasti pas di hati. Nah, ukuran orang lain ada di hati kita. Kurang lebih seperti itu. Nggih ngoten Kang Mas nggih. Saya yakin dengan sendirinya lambat laun akan mengerti nanti. Kang Mas wong desa salam kenal Mas. Wah, gambar apik Mas kaose nggih. Tak bordir dhewe Mas, tukang bordir. Nah tuh, tukang bordir. Bordir dhewe Mas. Yo namanya ini kaos dari kaos partai. Daripada nggak dipakai sayang, tak balik. Yang yang dalam buat luar, yang luar buat dalam. Saya bordir. Jadinya manfaat gitu. Namanya tukang bordir. Kaos-kaos partai saya makainya dibalik. Karena nggak mungkin kampanye udah selesai kok masih dipakai. Tapi saya makainya dibalik. Karena saya itu udah pede, sering pakai kaos dibalik. Orang udah ngerti nih. Mas Gas Poleng itu aneh. Ya aneh saya seniman. Tapi kaosnya dibalik. Yang luar buat dalam, yang dalam buat luar. Tapi bordirnya di luar. Kok bisa ya? Saya tukang bordir. Ya bisa saya tukang bordir gitu.